Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'tarafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, jamaah kajian malam Kamis Masjid Al-Ittihad Al-Islami nu sami-sami miharap ridho kalih magfirah Allah Subhanahu wa taala. Daya basa kalih pinuji nu langkung pantes dikedalkeun ku lisan. Iwati alhamdulillah dina dangat anu ayeuna urang masih keneh dipaparin yuswa ku Allah, masih keneh dipaparin kesehatan oge kasempatan, sehingga urang tiasa kempal ngariung bermuajahah silaturahim dina raraga ningkatkeun kualitas iman oge amal soleh urang ngalangkungan kajian kismis, kajian malam Kamis Pak kismis. Mudah-mudahan ikhwatu iman rahimakumullah sadaya ikhtiar usaha nu parantos dikerahkeun pikeun ngawujudna ieu acara mugia dicatat ku Allah janten amal soleh. Insyaallah dina kesempatan anu ayeuna sapertos biasa dina malam Rabu, khususna malam Rabu anu kalima anu baris ngisina ku sim kuring anu biasa malam Rabu hiji dugi ka opat mah ku Walu Sadreksi Abdullah, malam Kamis ka hiji dugi ka opat ku Sadreksi khusus kangge anu kalima diisi ku sim kuring nadawidi ka Bapak Ibu sadaya. Insyaallah dina kesempatan anu ayeuna aya sakedik bahasan ngamanfaatkeun waktos anu ringkes dugi ka Isya. Bahasan nu baris dipedar ke urang insyaallah ngeunaan penyesalan manusia setelah wafat. Jadi sakumaha nu kauninga ku urang sadaya yen nalika Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun manusia khususna, maka tugas dan juga kewajiban manusia itu yang pertama adalah ibadah, ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita ibadah? Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk mempersiapkan bekal, untuk menyiapkan bekal kita di kehidupan setelah kematian. Maka yang harus kita yakini ikhwatu iman rahimakumullah, bagi orang yang beriman, bagi orang Islam, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa yang namanya kehidupan itu tidak berhenti setelah mati. Maka bagi kita orang yang beriman harus percaya bahwa kehidupan setelah kematian juga ada, ya. Yaitu kehidupan akhirat. Nah, makanya ketika kita tahu Bapak Ibu, ketika kita percaya bahwa kita akan dihidupkan lagi di akhirat nanti, maka kita harus mempersiapkan bekal. Harus mempersiapkan bekal untuk apa? Ya supaya kita selamat, ya.
supaya kita tidak menyesal ketika Allah menghidupkan kita lagi. Karena tempat kembalinya manusia, Bapak Ibu, tempat kembalinya manusia itu setelah kematian cuma dua, tidak ada yang ketiga. Kalau orang itu tidak masuk ke dalam surga, maka masuk ke dalam neraka. Nah, makanya itulah persiapan yang harus kita lakukan ketika Allah memberikan kesempatan kita hidup ke dunia, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan tersebut supaya kita tidak menyesal. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu, kita akan baca ayat-ayat yang menerangkan ragam penyesalan, ya, ragam penyesalan manusia setelah wafat. Nah, yang pertama, misalnya ada manusia yang menyesal karena apa? Karena sudah menyekutukan Allah. Yang seharusnya manusia ketika diciptakan itu ibadahnya ibadah kepada Allah, imannya iman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada orang yang menjadikan sesuatu yang lain yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika nanti orang tersebut di akhirat sudah pasti masuk ke dalam neraka, dan orang tersebut akan menyesalinya, bakal hanjakaleun. Sakumaha diuningakeun dina surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas, dan di antara manusia, mayyattakhidu min dunillahi andadan, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Bahasanya andad. Nanti kita lihat komentar dari para ulama yang dimaksud dengan andad itu apa. Jangan-jangan selama ini kita juga termasuk gitu Pak, menyembah andad gitu secara tidak sadar gitu. Yuhibbunahum kahubila, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya hanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzab, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat dolim itu tahu ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, annal quwwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, wa anallaha syadidul adzab, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Itu surat Al-Baqarah ayat 165 yang menerangkan bahwa ada sekelompok orang, ada manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, yang seharusnya menyembah kepada Allah saja, tetapi mereka malah menyembah kepada selain Allah, malah menyembah kepada andad. Juga mereka mencintai andad tersebut gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan andad Bapak Ibu? Misalnya saya ambil keterangan para ulama, salah seorang ulama mufassir ya, ahli tafsir juga, Imam Fakhrur Razi, yang mengusun kitab At-Tafsirul Kabir. Imam Fakhrur Razi menjelaskan dalam kitabnya Tafsirul Kabir bahwa kata andad itu berasal dari bentuk tunggal nid. Jadi bentuk mufradna, bentuk tunggalna, lamun hiji mah gitu ya, disebut nidun.
Nah, pami seueur disebut andad, Pak. Jika lamun pulpen hiji disebut kolamun. Tapi lamun pulpena seueur disebut aklamun, ya. Jadi sami antara andad sareng aklam. Yang memiliki makna setiap sesuatu yang diserupakan kepada Allah dan menjadi tandingan atas kekuasaan mutlaknya. Jadi segala sesuatu yang diserupakan atau yang menandingi Allah Subhanahu wa taala maka disebut andad. Nah, makanya Imam Fakhrur Razi itu membagi andad atau tandingan di sisi Allah itu ada dua bagian. Ada tandingan Allah yang berbentuk patung atau benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun madorot kepada penyembahnya. Nah, ini mah jelas Pak ya. Andad-andad yang suka dijadikan sesembahan oleh kafir kan gitu. Mau di Kristen mah patung, dia di Hindu Buddha juga sama gitu kan, menyembah benda mati gitu. Padahal benda mati tersebut dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Tapi disembah usaha kujul maeta gitu kan lieur. Nah, itu kan salah satu kelakuan orang Arab jahiliyah dulu Pak ya. Jadi saking jahiliyahna orang Arab kapungkur dugi ka sesembahan teh tinu naon wae, Pak. Misalnya aya tukang roti, Pak. Ada mal roti dibentuk juga berhala. Enjing-enjingna didamel roti teh. Siangna disembah, wengina dituang gitu kan. Gaya banyak katuanganana teh gagabah berhala, Pak. Urang mah bala-bala itunya sampe, Pak. Arab jahiliyah mah tuang lagi. Jeung berhala gitu, jeung andad gitu. Nah, itu kan benda mati, Pak ya, yang sudah jelas tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Itu andad secara umum, Pak. Tapi yang kedua, kata Imam Fakhrur Razi, ada tandingan Allah yang berupa para raja dari golongan manusia alias benda hidup, di mana raja tersebut bisa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Nah, ini yang paling berbahaya, Pak. Ketika kita selaku manusia malah menuhankan manusia lagi gitu. Saking resepna misalnya teh ka presiden ieu dugi ka naon wae nu dicarioskeun ku presiden urang teh nurut. Ek ngalanggar ek henteu ge kan gitu nya. Cek presiden ieu A kudu A gitu. Kumaha engke gitu bener henteuna mah. Nah, itu andad juga, Pak. Kata Imam Fakhrur Razi itu juga termasuk menyembah andad. Karena apa? Menandingi kuasa Allah gitu. Yang seharusnya yang mutlak untuk dituruti gitu ya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini malah menuruti orang lain gitu. Meskipun orang tersebut berbuat kesalahan dan sebagainya. Nah, itu kira-kira yang disebut dengan andad itu ya. Jadi andad itu ada yang bentuknya itu benda mati, yang sudah jelas itu masuk benda mati. Ada yang benda hidup dari golongan manusia, baik itu raja, siapapun. Ketika kita cinta terhadap orang tersebut melebihi cinta kita kepada Allah, juga termasuk andad. Meskipun tidak disujud, tidak disembah secara ritual, Pak, tapi kalau Allah itu kalah sama orang tersebut, lebih berpengaruh orang tersebut, sama itu andad. Nah, itu kira-kira penjelasan andad yang dipaparkan oleh Imam Fakhrur Razi
di dalam Tafsirul Kabir. Itu kan berbahaya apa ya? Komo aya nama beuki modern banyak andadna teh lain ku patung deui kan. Banyak itu beragam gitu ya. Nah, ini salah satu penyesalannya. Salah satu penyesalan dari orang-orang yang menyembah kepada selain Allah seperti yang Allah ungkapkan di surat Ghafir ayat 11 dan juga 12. Allah mengatakan bahwa mereka qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Jadi mereka orang-orang yang di neraka itu menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali, fa'tarafna bidunubina." Lalu kami mengakui dosa-dosa kami itu. Fahal ila hurujin min sabilin. Apakah ada sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini? Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdah kafartum. Ini salah satu dosanya yang demikian itu karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah. Atau apabila Allah disembah kamu malah mengkafirkannya atau mengkufurinya. Wa in yusyrak bihi tu'minu. Juga kalau Allah itu disekutukan maka kamu percaya gitu. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, itulah salah satu penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang masuk neraka disebabkan mereka telah kufur kepada Allah. Mereka senang ketika Allah dipersekutukan. Mereka malah menyekutukan Allah yang seharusnya mengesahkan Allah. Padahal mereka tahu ya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, tapi mereka malah mengkufurkannya. Maka setelah mendengar seruan malaikat dan tidak tahan lagi merasakan adab, jadi orang-orang tersebut kan disiksa, diadab di neraka. Saking kuat kuatna dugikan nyarios gitu. Wahai Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Engkau menjadikan kami dalam keadaan mati, lalu menghidupkan kami dengan meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kami. Kemudian mematikan kami di dunia setelah ajal kami berakhir. Dan di akhirat nanti kami dihidupkan kembali dengan mengembalikan ruh kami untuk dibangkitkan. Nah, itu maksudnya 2 kali hidup, 2 kali mati, Pak. Atau 2 kali mati, 2 kali hidup. Jadi kematian yang pertama berada di mana? Ya, sebelum di rahim, gitu, Pak. Yang asalnya kita itu tidak ada, Bu. Ya. Yang asalnya kita itu tidak ada, kemudian Allah hidupkan dengan cara meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Nah, setelah hidup di dunia, kemudian Allah mematikan kembali dengan ajalnya, dan kemudian nanti di akhirat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Itu maksudnya ya. Nah, itu penyesalan yang pertama, Pak. Sebab penyesalan yang pertama itu titik utamanya atau poin pertamanya karena mereka menyesal mengkufurkan Allah. Nya ayeuna urang ningali orang-orang kafir teh jiga bahagia, Pak. Jiga barungah gitunya orang kafir teh. Hirupna lancar gitu. Usahana lancar, jabatana tinggi, Pak. Eta mah teu acan sabaraha, Pak. Karena nanti di akhirat mereka akan menyesal. Sok kunaon, Pak, bet orang kafir teh di dunia bet dipasihan harta, bet dipasihan kedudukan gitunya. Padahal mah urang gitu nu beriman teh. Urang nu solehna tetapi nu dibangharkeuna malah maranehanana. Sok kinten-kinten kunaon? Kunaon nu leuwih beunghar teh orang kafir di batan urang. Padahal urang nu langkung beriman gitunya.
nya lamun urang nuturkeun dunia pasti urang ngemutna jiga kitu. Nah teu adil gitu. Allah teh nah teu adil bet orang kafir nu beungharna lin urang. Bu emut nu namina dunia saur Nabi sallallahu alaihi wasallam ari nu namina dunia mah dipasihkeun teh bade ka jalmi nu dicintai ku Allah oge ka jalmi anu teu dipikaresep ku Allah Pak. Sakumaha hadis nu disabdakeun ku Nabi riwayat Imam Ahmad saur Nabi innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai oleh Allah juga kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Tuh jadi dunia mah bade dicintai bade henteu sami dipasihan ku Allah. Tapi sebaliknya wa yu'til iman, tapi Allah memberikan keimanan, memberikan hidayah ila man yuhibbu, hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah saja. Oh, Bapak Ibu milih mana? Milih dunia, milih iman gitu. Mendingan beunghar tapi teu iman, mendingan iman tapi teu beunghar. Jadi ulah serab gitu ya. Ulah serab nadika ningali jalmi kafir baleunghar tapi teu iman. Da ceuk Allah nu kitu mah sok we diberekeun ka maneh mah gitu. Atau bahasa sanesna naon Pak? Istidraj gitu. Naon istidraj teh? Disungkun. Ya. An istidraj mah teu dipasihkeun ka jalmi kafir unggul banyak. Ka jalmi nu doraka ge kitu gitu ya. Aya jalmi doraka ahli maksiat tapi menang wae judi, Pak. Wah dugi ka beungharna. Istidraj ku Allah teh sena antang gitu, Pak. Sena antang gitu. Kamu jalmi kafir. Nah makanya Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia, bukan. Karena kan di dalam Al-Quran juga kita diperintahkan banyak ulah poho karena dunia mah. Kan namin lagi ulah poho berarti prioritas sanes, Pak. Kan sanes ulah poho mah berarti nyimpang gitu. Jika Bapak tujuan ke Bandung, kade ulah poho ka Garut heula kan gitu nya. Nah kan nyimpang gitu. Ya, nah dunia ge sapertos kitu, Pak. Kita jadikan dunia ini sebagai wasilah. Sebagai wasilah kita mendapatkan kenikmatan akhirat. Jadi ulah kena-kena ada cek hadis ge dunia mah keur jalmi kafir, jalmi nu iman mah ulah di dunia misalna teh kitu. Moal jalan banyak kajian ieu ge nya. Modan moal aya masjid, moal aya infokus gitu. Nya mariskeun we kabeh. Tidak, Pak. Nah makanya yang harus kita banggakan Bapak Ibu, ketika kita misalnya ditakdirkan oleh Allah dalam hal berusaha, dalam hal ikhtiarnya misalnya dagang, terus ku Allah teh dagangan urang teh lancar, maka yang harus kita banggakan, kita dagangan lancar, kita juga harus iman. Jadi jangan bangga kalau misalnya orang tetap dalam kemaksiatan, sok sanajan dagangan urang lancar, itu mah jami teu dicinta ku Allah. Dunia mah aya hubunganana apanya sareng soleh tanapi henteu bakal dipasihan dua. Nah itu salah satu penyesalan itu ya bagi orang-orang yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah yang kedua, nanti di akhirat di neraka ada orang yang menyesal karena tidak beramal soleh. Seperti yang Allah ungkapkan di surat Al-Mu'minun ayat 88 dugi 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Demikian keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, qala mereka berkata,
Rabbi irji'uni la'ali a'malu sholihan. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh, pima taroktu, terhadap amal yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, kala, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Ngomong hungkul gitu Pak. Ngagorowok robi irji'uni la ali a'malu sholihan teh omong hungkul ke surah Allah. Ya Allah, kembalikan aku akan beramal soleh. Cek Allah teh wadul gitu. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Tuh. Jadi nyesal pada amal soleh gitu ya. Menyesal karena tidak melakukan amal soleh selama di dunia. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dudaan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Saking naon Pak? Saking nyuhunkeun teh benar-benar gitu. Jika jalmi mun nyuhunkeun sesuatu gitunya, benar-benar kan dugi ka nunduk gitu. Dugi ka mohon-mohon. Mereka mengatakan Robbana absorna wasami'na parji'na na'mal sholihan inna mukinun. Ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Gitu bahasana teh Pak. Jika nu heueuh kan gitunya. Jika nu nyawae gitu. Padahal mah naon? Pret gitu pan. Wadul gitu. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah juga. Nah itu yang pertama, ada orang yang menyesal karena tidak melakukan amal soleh. Nah ada juga Bapak Ibu, mereka yang menyesal itu bukan tidak beramal, tapi amalnya di dunia ternyata salah. Amalnya di dunia itu ternyata tidak mencontoh kepada Nabi gitu. Makanya mereka berteriak di surat Fatir ayat 37, wahum yastorihuna piha. Ngagorowokna ge jaga kieu, Pak. Robbana akhrijna na'mal sholihan. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan amal yang telah kami kerjakan. Tuh lamun dikembalikan ke dunia, maka kami akan beramal beda amalna teh sareng nu atos dilakukeun baheula gitu. Lamun baheula mah dina salatna kitu, engke mah moal kitu dina salatna. Tapi saur Allah, awalam nu amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadir. Saur Allah teh, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Tujuh Allah teh kan geus dibere umur. Geus dibere umur nu panjang pikeun mikiran amal. Nah makanya ketika kita diberikan kesempatan umur yang panjang, kita koreksi ya. Kita tidak boleh besan, kita periksa kembali amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Sudah benar atau tidak? Karena takutnya nanti menyesal. Ya, waja'akumun nadir.
Dan juga datang kepada kamu pemberi peringatan. Nu ngemutan atos banyak. Salat teh ulah kitu. Zakat teh lain sakitu. Lain ayeuna zakat teh engke dikeluarkeunna saatos salat subuh. Anggar we ti peuting malam takbir dikeluarkeunna teh Pak. Kan tos aya nu ngawartosan teh kitu nya. Makanya nanti itu akan menyesal ya. Akan berangan-angan untuk memperbaiki amalan-amalannya. Nah itu penyesalan yang kedua Pak. Yang harus kita hati-hati gitu ya. Kita periksa amal kita sehari-hari, ibadah-ibadah rutinan kita saja Pak, seperti sholat gitu ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam gitu. Doa-doanya kita periksa gitu ya. Kaifiat gerakannya juga sama kita periksa sudah sesuai atau tidak. Nah yang ketiga, ada orang yang menyesal karena tidak bersedekah. Seperti yang Allah ungkapkan di surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah atau infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqula, maka orang tersebut berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Fa'asaddaqo wa akum minas sholihin, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tapi kata Allah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah itu penyesalan yang ketiga Pak, karena selama di dunia saking ku diengke-engke gitu ya, dugika tersempat rek sedekah ya. Maka orang tersebut meminta gitu, lamun mah baheula teh sakedap deui we gitu, ulah wakamawat ayeuna, ulah wakamawat magrib engke we ya Rasul atau ya Allah engke we isya bade sedekah heula gitu. Cek Allah teh, yang namanya kematian itu tidak bisa dipundurkan, juga tidak bisa dimajukan. Kan kalau di dalam ayat yang lain yang namanya kematian itu la yastakhiruna wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diingkekeun gitu. Moal tiasa dipajukeun. Makanya selama Allah masih memberikan kita kesehatan, selama Allah memberikan kita kesempatan, selama Allah masih memberikan rizki berupa harta kepada kita, maka kita sempatkan untuk berinfak. Kan pernah Pak ya dibicarakan masalah infak gitu ya. Terkadang kita terjebak Pak ya. Terkadang kita terjebak dengan masalah infak. Biasanya kita menilai infak itu, menilai kemuliaan infak itu dengan nominal Pak ya. Semakin besar nominal yang kita keluarkan, maka semakin mulia kita. Terkadang kita gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat nominal yang kita keluarkan Pak. Geuning saur Nabi sallallahu alaihi wasallam ka para sahabat, wahai para sahabat gitu kan. Orang yang infak 1 dirham itu bisa mengalahkan orang yang berinfak 100.000 dirham kan gitunya, Pak. Secara perhitungan 1 dirham dengan 100.000 banyak mana Pak? Kan banyak 100.000. Tapi kenapa Rasul menyebutkan orang yang 1 dirham itu bisa memenangkan, bisa lebih unggul daripada orang yang infaknya 100.000? Kata Rasul, orang yang infak 1 dirham itu, dia punya harta hanya 2 dirham saja. Orang yang infak 1 dirham, hartanya cuma 2 dirham.
Tapi orang yang infaknya 100.000 dirham, bisa saja kata Rasul, hartanya banyak sekali, melimpah. 270 triliun satu, Pak. Atau mun tadi korupsi banyak. Ternyata yang diinfakannya cuma 100.000 dirham gitu. Nah, itu kan bukan masalah nominal ya. Tapi kalau melihat dari hadis tersebut, persentase harta juga, Pak. Ada orang yang infak 1 kali 5 juta, pelang Pak, 20 tahun dah. Atau aya nu infak nate 50.000, 100.000 ka ibu mung 5 tahun sekali. Nuju usum naon? Nya, komo ayeuna sedap deui banyak pilkada sami banyak Ciamis. Tapi ada orang yang infaknya 2.000 tiap kajian itu. Tapi rutin, Pak. Ya. Makanya jangan menilai kemuliaan seseorang itu dari harta nominalnya. Gak bisa gitu. Baheula mah 10.000 teh mahi bala-bala sakarung banyak. Ayeuna mung 10 gitu. Oh, berarti tidak ada apa-apanya nominal mah gitu. Nah, itu termasuk ya yang bersedekah juga kita usahakan tuh ya. Meskipun sedikit asalkan rutin, Pak. Karena apa? Karena nanti akan menyesal ketika kita terus saja menanti-nanti gitu ya. Engkewe lah. Can gaduh artosna engkewe. Kaburu mawat tuh. Nah, yang keempat, menyesal tidak mendengarkan seruan Rasul. Di surat Ibrahim ayat 44, Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang adab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang dolim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Maka dikatakan kepada mereka, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Nah, itu Pak, penyesalan yang keempat karena tidak mendengar seruan Rasul. Yang seharusnya utusan dari Allah atau Rasul Allah itu juga sama diikuti. Makanya konsekuensi daripada kita mengikrarkan syahadat, kan dinu syahadat teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti bukan hanya syahadat kepada Allah, bukan hanya beriman bersaksi kepada Allah, tetapi terhadap Rasul Allah juga sama kita harus bersyahadat. Sama kita juga harus beriman gitu. Maka konsekuensinya nanti bukan hanya mengandalkan masalah keimanan kepada Allah, tetapi kaifiat ibadah juga harus sesuai dengan apa yang Nabi atau Rasul contohkan, yang Rasul serukan, Pak. Nyari percaya namanya ke Allah, Pak. Tapi di ibadah misalnya tidak memperhatikan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Oh, berarti itu tidak mengikuti Rasul juga, Pak. Makanya nanti dalam hal ibadah itu kan minimal ada 2 unsur yang harus terpenuhi. Satu, dalam hal tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus mutaba'ah lirrasulihi, harus mengikuti Rasul. Itu mah udah sepaket, Pak. Antara Allah dan juga Rasulnya tidak boleh dipisahkan. Ibadah niatnya karena Allah, kaifiatnya sesuai dengan Rasul. Ulah kena ada tos iman ieu ka Allah, ibadah mah kumaha urang we, gak bisa ya. Nah, ayat yang lain mengatakan sampai-sampai nanti di akhirat orang-orang yang tidak mengikuti Rasul itu, di surat Al-Mulk ayat 8 sampai 10,
hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Jadi saking ku gregetna logika penjaga neraka ge nyarios, manya can ngadenge aya Rasul. Manya Rasul can datang ka maneh gitu. Maka mereka berkata gitu ya. Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tapi kami mendustakannya gitu. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Tuh, saking ku gregetna malaikat punya. Manya can aya baheula Rasul ka anjeun data. Manya can aya nu ngabejaan gitu ulah kieu dateng ngadenge gitu. Nah itu yang keempat. Kita lanjut yang kelima. Nah ini menyesal karena salah memilih teman. Di surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Dan ingatlah hari ketika itu orang dolim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, maka kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia tuh. Jadi bakal nyalahkeun gitu di neraka teh. Nyalahkeun babaturana. Mun mah kitu baheula teh teu akrab jeung si eta, meureun urang teh moal kababawa gitu. Kitu banyak nu namina penyesalan mah di akhir banyak nanaon ge. Ada nu di payun mana? Pendaftaran. Nah. Padahal masalah pertemanan itu kata Allah Subhanahu wa taala akan memusuhi satu sama lain, Pak. Hanya ada satu pertemanan yang abadi, ya, ketika pertemanan tersebut dilandasi dengan ketakwaan. Ari pertemanan ku masalah harta mah aya ujungna, Pak. Ku masalah jabatan oge sami aya ujungna. Tapi kalau pertemanan itu dilandasi dengan ketakwaan, insya Allah, Pak. Insya Allah di dunia berteman, gitu. Di akhirat juga sama, Pak. Nah, maka mudah-mudahan gitu ya, jamaah Masjid Al-Ittihad Al-Islami ketika ngariung ngempel jiga kieu teh sanes dasarna naon ku katakwaan. Anu insya Allah kurang tiasa kempel di akhirat nanti banyak ya. Nah karena ternyata ahli surga juga pernah bernostalgia, Pak. Kata Allah di surat As-Saffat. Jadi intinya di ayat yang ini ahli surga itu nostalgia karena dulu gitu aku pernah mempunyai teman yang mempertanyakan masalah kehidupan akhirat gitu. Jadi intinya gitu. Jadi si ahli surga ieu kapungkur gaduh babaturan, di mana babaturan eta teh mempertanyakan kehidupan akhirat. Maneh percaya kana akhirat? Maneh percaya bakal dibangkitkeun deui gitu. Maka si ahli surga itu berkata kepada teman di ahli surga atau di surganya gitu. So tingali itu, jalma nu mempertanyakan kehidupan akhirat nasibna kumaha. Nyawe Pak nuju di neraka gitu nya. Nuju ngambang di neraka gitu. Itu Pak, jadi nanti Bapak Ibu akan nostalgia Pak. Ketika masuk ke dalam surga pernah punya teman yang salah gitu, tapi ibu tidak terpengaruh, tidak terbawa, nanti diceritakan di surga Pak. Nostalgia gitu ya. Itu penyesalan yang kelima. Yang keenam, menyesal tidak sholat. Di surat Al-Mudassir ayat 42-43.
yang menyebabkan masuk ke dalam neraka syakor itu diantaranya kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat tuh. Jadi nerakanya neraka syakor, nutus saralat nah gitunya. Aya nu sholat mung saminggu sakali banyak jumatan atau setahun 2 kali Idul Fitri doa ada atau salami hirup nate mung sakali ke masjid deh eta ge dianterkeun ku sararea gitu salat ya. Ini udah tahu ya salat pertama kali dihisab gitu. Nah termasuk orang-orang yang salat itu, orang-orang yang banyak sujud itu nanti di akhirat akan berdampingan dengan Rasul di surga. Itu nantilah bisa dibaca hadisnya. Nah yang terakhir, yang ketujuh, menyesal tidak mendidik anak menjadi soleh. Tidak mempunyai ikhtiar untuk mensolehkan anak, nanti juga akan menyesal. Karena anak merupakan investasi akhirat. Itu banyak sekali hadisnya itu ya. Bahkan sekalipun orang tua itu mandul, tapi mandul di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mandul tidak punya anak, tapi banyak bisa jadi anaknya banyak, tapi tidak ada satupun dari anaknya tersebut yang memberikan manfaat kepada orang tuanya. Bukan mandul yang tidak punya anak, gitu kan. Tapi anaknya bisa saja banyak, tapi aya nu leuheung gitu, teu nu leuheung gitu. Ya, kan ada bu orang tua itu yang tidak punya anak, tapi orang tersebut bisa mensolehkan anak-anak angkatnya. Orang tua asuh banyak gitu punya. Ya, secara biologis mah dia tidak punya anak, tapi ternyata dia menanggung beberapa anak sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Wah sering simkuring ngadangu gitunya sepuh kapungkur, termasuk anu diuakeun gitu ku Ustad Farid. Ternyata Ustad Farid kantos gitu linggih di ngeju kuliah nate di UA Sahilak dia gitu. Ternyata si UA itu tidak punya anak secara biologis, tapi dia di rumahnya itu berkumpul 7 orang. Salah satunya Ustad Farid sadayana jadi jalmi bu, teu aya nu jadi nu kadang ku sim goreng teh Ustad Farid, Ustad Ahmad Humaydi ya, termasuk istrinya Profesor Cecep di Bandung juga sama. Secara biologis mah tidak punya anak, tapi ternyata perannya luar biasa untuk mensolehkan anak orang lain. Itu juga sama, kebagian pahalana gitu. Ya. Nah ini anak investasi akhirat itu ya, yang akan mendoakan kita di akhirat nanti. Makanya kalau tidak ada ikhtiar, tidak usaha dari kita sebagai orang tua, termasuk simkuring, banyak ada simkuring ya sami aya mah tos jadi orang tua gitu. Ya ge pepeling gitu kantun kangge simkuring gitu nya untuk ikhtiar untuk mensolehkan anak kita semua. Nah mudah-mudahan waktu iman rahimakumullah ragam penyesalan yang tadi disebutkan yang terdapat di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, kita tidak ada satupun ya yang masuk ke dalam penyesalan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, juga memberikan kelancaran, kemudahan terhadap setiap apa yang kita ikhtiarkan untuk izul Islam wal muslimin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pertanyaan? Oh, mangga, Pak. Begini dan kita menoleh ke belakang ya. Pada waktu itu masih zaman kuno. Masih belum ada komunikasi, berarti Rasulullah juga waktu menyebarkan segala macam tidak memakai alat komunikasi yang canggih. Tapi sekarang mungkin teknologi canggih itu dapat menyebabkan beberapa faktor ya. Ya. Sedangkan pada zaman sekarang ini banyak hal-hal yang tidak terpikirkan gitu ya. Tidak bisa terpikirkan bahwa di dalam
media sosial itu banyak hal-hal anu tidak masuk akal gitu ya. Banyak nyaliwangna lah gitu sikuri bahasana. Nah, ini pokok permasalahan media sosial. Setiap manusia mempunyai handphone ya. Berarti dia itu setiap hari, setiap detik, setiap waktu dia terus dengan handphonenya. Berarti handphone yang lebih canggih daripada yang lain. Apakah kalau kita melihat sekarang bahwa anak-anak sekarang handphonenya canggih-canggih ya. Kemudian barangkali waktu sholat dia itu asik main HP ya. Tong boro-boro budak kolot kisarwa ya. Nah, itu masalahnya kalau kita main HP terus ya, main medsos karena HP itu lebih pintar lah daripada kita atau ya bisa ke Google dan lain sebagainya. Nah, ini penyembahan seperti yang tadi Ustadz penyembahan yang tidak baik gitu ya. Nah, sekarang handphone sebagai alat komunikasi bisa kita menjadi takwa atau kita bisa menjadi keluar daripada takwa itu. Nah, makanya kalau kita terus menyembah handphone lah seperti bahasa nama. Apa Ustadz itu kekurangan ataupun kelebihan daripada handphone tersebut? Apakah kita itu menuhankan HP atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Ya. Jadi mau tidak mau Pak ya, ketika kita hidup di dunia itu semakin hari mengalami perubahan Pak ya. Kita sebagai orang yang beriman tentu jangan terbawa gitu. Jangan terbawa, juga jangan berbalik arah gitu. Misalnya ayeuna usum HP, urang mah jalmi iman, teu kudu ulah aya HP, mah bener. Ngarugikeun, matak bimaksiateun. Kan kita tidak bisa seperti itu. Justru kita jadikan alat-alat yang seperti itu kita jadikan sebagai ya alat menambah kesolehan, Pak. Nu tadina urang teh hese Pak milarian hadis teh Pak. Ya, ayeuna kan gampang kantun searching. Kanu namina iklan makan teu sengaja, pokoknya ayeuna aya iklan kurang terus dipanteng teu digeser-geser. Nah eta anu ya harus pandai memanage waktu gitu ya. Termasuk kita terapkan kepada anak-anak juga. Kalau misalnya masih anak-anak SD kita berikan waktu saja. Per hari berapa jam atau berapa menit gitu. Nah itu. Yang penting kita sudah berusaha, Pak. Kalau kita sudah berusaha maksimal, insya Allah tidak akan jadi beban Pak di akhirat. Tapi can ge acan misalnya teh dah budakna hese can ge acan miwarang misalnya. Can ge acan mematahan gitu. Nah itu ya. Jadi bukan menyeberang zaman Pak ya. Bukan tidak boleh mengikuti zaman. Tapi kita sebagai orang yang beriman harus ikut. Supaya apa? Supaya kita bisa berdakwah sesuai dengan zaman yang kita. Iya. Enak usumna HP gitu dakwah ku HP jika kumaha. Ya. Kan enak masih kuring ayeuna dakwah di masjid dia kan ditinggali ku sa Indonesia Pak di YouTube-na Masjid Al-Ittihad Al-Islam gitu. Nah, yang disebut menuhankan itu ketika kita terusnya terpengaruh terhadap HP eta. Dugikan ninggalkeun sagala rupa gitu. Dugi ka poho salat. Pamajikan apa ya? Gitu. Ya kurang lebih itu Pak lah. Ya. Tak panginten ti abdi mah kieu Pak Ustad, sami abdi ke sang Ang Heriadi tina HP. Aya sekelompok ormas, mungkin eta hansipna ormas sebenarnya. Hansipna. Yang mengarah patung Bunda Maria. Wah, iya. Sama rasanya teh jaga we gitu. Eta kaasup penyembah eta teh. Pada ditinggali Pak modusna naon gitu nya, ngajagaan gitu. Ya.
Bisi mah sanes salah anjeunna anu miwarang kan teu terang urang teh nya. Daya, tur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.